Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Apakah bocah ini tahu tentang pengendalian janin Dao? Seseorang berpelukan setelah melihat janin perhiasan putih yang dipilih dengan cepat oleh Li Qiye. Beberapa orang bertanya-tanya apakah dia tahu sesuatu tentang kontes itu. Bahkan orang bodoh pun tidak akan memilih nilai putih. Sang pangeran merayakannya secara mental setelah melihat pilihan lawannya. Ini kamu yang mendekati kematian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia kemudian mengambil janin pemberian surga. Keduanya adalah janin pasca kelahiran tetapi pilihan sang pangeran berkali-kali lipat lebih kuat daripada pilihan Li Qiye. Awal, seorang ahli dari bengkel bertindak sebagai juri setelah keduanya kembali ke meja taruhan. Berdengung, janin penganugerahan surga di tangan pangeran bersinar dengan sinar cahaya yang mampu menembus daging. Dia tidak menggunakan kekacauan atau energi primordial apapun, tetapi sebagai penerus yang telah mempelajari hukum pemerintahan sejak muda, tekadnya bisa 10.000 kali lebih besar daripada manusia biasa. Brengsek, di bawah kendali sang pangeran, janin pedang ini melesat ke arah Li Qiye dengan ketajaman yang tak terhentikan. Bahkan seorang yang berpikiran biasa seperti Shen Xiaoshan tidak akan mampu menghentikannya. Li Qiye tidak repot-repot menantikannya, wasiatnya memerintahkan janin perhiasan putih untuk pembongkaran. Semua orang tersentak setelah melihat tindakan berisiko ini. Janin kelas putih yang dikendalikan oleh manusia tidak bisa melawan janin sang pangeran. Ledakan, janin Dao hancur berkeping-keping disertai dengan dering yang menyenangkan. Penonton benar-benar membeku karena pemandangan yang tidak terduga. Benda yang hancur itu bukanlah janin perhiasan putih milik Li Qiye, melainkan janin penganugerahan surga milik sang pangeran. Janin Li Qiye masih utuh sementara janin sang pangeran berantakan. Itu tidak berarti janin Li Qiye lebih kuat, hanya kemauannya saja. Ini merupakan suatu keselarasan yang tidak dapat dihitung. Li Qiye benar-benar memiliki hati Dao yang tak tergoyahkan. Mustahil, sang pangeran berteriak dan mundur beberapa langkah, ternganga. Dia sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kemenangannya yang tak terhindarkan sebelumnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Penonton juga merasakan keheranan yang sama dengannya. Semua mata ternganga. Seorang penerus leluhur telah kalah dari manusia biasa. Siapa yang sebenarnya percaya ini? Kamu kalah lagi. Li Qiye dengan tenang berkata, tinggalkan hidupmu sekarang. Tidak, tidak mungkin, bagaimana manusia bisa memiliki keinginan yang begitu kuat? Pangeran yang kecewa itu berteriak. Siapa yang mengatur hal itu? Li Qiye tersenyum dan berkata, hati Dao yang teguh tidak ada kemunduran dengan pelestarian. Para ahli di sini terkejut dengan komentar ini karena ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana manusia memiliki hati yang menyerah. Mereka hanya memandang manusia sebagai semut sebelumnya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Seseorang pasti membantu dalam bayang-bayang, manusia tidak bisa dibandingkan denganku. Pangeran pucat itu berteriak. Kerumunan saling bertukar pandang. Sungguh sulit dipercaya bahwa manusia fana mampu mengalahkan sang pangeran dalam hal ini. Hah, terlalu banyak orang bodoh di generasi ini. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Ini tidak dihitung karena pelanggaran, ini tidak boleh terjadi. Sang pangeran bermaksud mengingkari karena nyawanya dipertaruhkan. Apa pendapat bengkel Anda tentang hal ini? Li Qiye mengabaikannya dan dengan riang bertanya pada orang lain. Pada saat ini, nenek moyang bengkel melangkah maju. Meskipun vitalitasnya tersembunyi, semua orang di sini masih bergidik. Biasanya, level karakter ini tidak akan muncul kecuali terjadi sesuatu yang signifikan. Taruhannya baik-baik saja, tidak ada yang terjadi di balik layar. Bangsawan muda ini tidak punya penolong, kami memasang reputasi kami dalam hal ini. Nenek moyang menatap sang pangeran dan berkata, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi setelah menyampaikan maksudnya. Ini berarti klan Jilin juga menjamin keabsahan taruhan tersebut dan tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya. Para pembudidaya di sini tidak mengatakan apapun jika klan melakukan hal ini. Mereka lebih percaya pada bengkel tersebut daripada sang pangeran karena bengkel tersebut sudah lama menjalankan bisnis dengan reputasi yang kuat. Tidak mungkin. Pangeran masih tidak percaya.
Bagaimana sekarang? Pikiranku berubah. Li Qiye berkata dengan santai sambil menatap sang pangeran. Semua mata tertuju padanya sekarang. Jika sang pangeran mengingkari taruhannya, dia juga akan membuang reputasi Heavenly Phoenix. Orang hanya bisa membayangkan konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak sopan. Pangeran cetak itu berdiri membeku seperti patung. Dia tidak menerima hasil ini tetapi juga tidak bisa mengingkari taruhannya di hadapan semua orang. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Ah, Saudara Dao, tidak, senior, apakah kita perlu membahas taruhan ini lebih banyak lagi? Sang pangeran menenangkan diri dan menurunkan postur tubuhnya untuk menenangkan Li Qiye. Tentu saja wajahnya terasa panas karena malu. Sejak kapan dia harus sujud pada orang lain? Yang terjadi selalu sebaliknya. Senior, kamu adalah master tersembunyi sementara aku hanya seorang junior yang berpikiran sempit. Saya telah kalah secara berjanji, mohon bermurah hati dan janji bijaksana terhadap saya. Bayangkan saja harganya dan negara saya akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Anda. Pangeran membungkuk dan berkata, wajah mungkin penting tetapi hidup lebih penting lagi. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam saat makhluk fana ini meninggalkan wilayah Jilin. Bahkan jika dia tidak melakukannya, negara mereka pasti akan membayar mahal untuk menyingkirkannya. Menundukkan kepalanya sekarang memungkinkan dia menukarkan retribusi di masa depan. Ini sangat berharga bagi sang pangeran. Dia akan membuat hewan kecil ini membayar 10 kali lipat nanti. Orang-orang tidak berkata apa-apa setelah melihat sang pangeran memohon izin. Kehormatan, wajah, reputasi, semuanya tidak layak disebutkan sebelum kemungkinan kematian. Li Qiye telah melihat semua tipe orang sebelumnya jadi dia membaca sang pangeran seperti sebuah buku. Dia tersenyum dan berkata, tidak, taruhan adalah taruhan dan kata-kata tidak dapat ditarik kembali. Akankah kamu mengakhiri hidupmu sendiri dan meninggalkan dunia ini dengan hormat atau aku harus melakukannya sendiri? Ekspresi sang pangeran merosot. Dia sudah memohon maaf namun makhluk fana ini tidak mau membiarkannya. Kamu benar-benar memaksakan hal ini, membuat kutipan tanpa alasan. Sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya dengan dingin. Benarkah? Li Qiye tersenyum, saya ingin kehidupan anjing Anda. Jangan mengoceh lagi, serahkan. Pangeran mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Jika tidak ada jalan keluar lain, tidak ada gunanya lagi menjunjung tinggi kesopanan. Dia mencibir, kamu hanya manusia biasa, ingin memprovokasi Phoenix Surgawi. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Sentuhlah sehelai rambutku dan negaraku akan mencabik-cabikmu dan panjangnya klanmu, darah mereka akan mengalir bermil-mil. Beberapa dari kerumunan itu memandang permusuhan dan mengingkari sang pangeran secara terang-terangan. Namun, mereka setuju dengan logikanya. Jika Li Qiye benar-benar membunuh sang pangeran, negaranya pasti ingin membalas dendam. Dalam posisi Li Qiye, siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas tidak akan keberatan membiarkan sang pangeran. Phoenix Surgawi bukanlah apa-apa. Bahkan jika aku membunuhmu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Li Qiye dengan malas berkata sambil mengabaikan ancaman itu sepenuhnya. Seorang anak yang menantang Phoenix Surgawi seolah-olah itu bukan apa-apa. Kerumunan mulai bertanya-tanya tentang identitas makhluk fana ini. Anda, sang pangeran berpikir bahwa dia dapat mengintimidasi Li Qiye tetapi dia salah besar. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi kewajiban taruhan Anda. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi sang pangeran menjadi sangat tidak sedap dipandang setelah dipaksa ke tepi. Manusia, pikirkan lagi. Kakak iparku akan menjadi kaisar langit. Ketika dia melakukan debutnya, dunia akan memperhatikan layanannya. Jika kamu menyentuh rambutku, saudara iparku akan membantai 100 rasmu. Tindakan sang pangeran membuatnya mendapat hinaan dari banyak orang. Namun, banyak orang di sekitarnya yang masih bergidik ketika dia membicarakan saudara iparnya. Jin Ge dari klan Raja Perang adalah calon kaisar di masa depan. Namanya menanamkan rasa takut di seluruh pure atau bahkan 13 benua. Di generasi sebelumnya, dia bisa saja menjadi salah satunya. Dia membuktikan Grand Dao-nya bahkan di hadapan Dao Dragon Heaven Emperor. Selain itu, popularitas dan prestisenya juga jauh lebih besar, sehingga membuatnya mendapatkan banyak pendukung.
Sayangnya, ketika dia mencoba memikul kehendak surga, anggota dari 100 ras menyergapnya sehingga dia kehilangan kesempatan. Kandidat yang marah itu membunuh banyak leluhur dan musuh yang kuat sebelum keluar tanpa cedera melalui gelombang serangan. Setelah kegagalan pertama, ia kembali ke klan Raja Perang untuk dipertahankan, menunggu waktu untuk kegagalan berikutnya. Banyak yang masih percaya bahwa ia akan menemukan kesuksesan di lain waktu dan bahwa ia adalah orang yang paling dekat dengan seorang kaisar saat ini. Keberadaannya juga meningkatkan status Heavenly Phoenix. Hal itulah yang membuat penonton menghela nafas panjang saat namanya disebut oleh sang pangeran. Tidak tahu siapa itu. Saya tidak tahu setiap anjing atau kucing yang bermain-main di jalan. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Binatang kecil, kamu mati karena membicarakan kakak iparku seperti itu di depan umum. Sang pangeran memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah topik pembicaraan. Bukan masalah besar, cepat bunuh diri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Li Qiye berkata dengan santai. Penonton tercengang melihat sikapnya, sama sekali tidak peduli pada Jin Ge di pure. Ya, kenapa kamu membicarakan hal-hal di luar taruhan? Saya, Lao Liu, meremehkan orang yang tidak mau membayar paling banyak. Jika Anda seorang pria, hargai taruhan Anda setelah kalah. Jika semua orang mengingkari setelah kalah, apa maksudnya datang ke sini untuk berjudi? Pulang saja dan urus anak-anakmu saja. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita tutup lokakarya ini sekarang jika orang-orang bisa melakukan hal ini, betul kan, semuanya? Seng Laoliu dari Sekte Hooligan berada di tengah kerumunan dan menyerang sang pangeran. Entah sudah berapa lama dia berada di sana, tapi lelaki itu telah mengamati masalah sepanjang waktu. Itu benar, banyak petani mengangguk setuju. Bahkan seorang raja dengan tenang menyatakan, jika tidak ada jaminan masyarakat akan membayar, bagaimana kami berani datang ke sini lagi? Bagaimana jika lawannya mengingkari? Ya, perlu ada semacam penegakan hukum. Seorang penjudi lain menimpali. Mereka tidak berani memprovokasi Heavenly Phoenix dan Jin Ge. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk menekan bengkel batu karena kejadian ini bisa menjadi pertanda buruk bagi para penjudi di sini. Terserah bengkel untuk mempertahankan hasil yang terhormat demi pelanggan mereka. Yang mulia, Anda perlu mempertimbangkan kembali. Seorang ahli dari bengkel mengingatkan sang pangeran dengan nada serius di bawah desakan orang banyak. Bahkan jika mereka tidak mendorongnya menuju kematian, mereka tidak boleh membiarkannya pergi. Perjudian adalah usaha mereka yang paling menguntungkan. Jika mereka tidak bisa melakukan ini, maka tidak perlu berbisnis di masa depan, tidak ada orang lain yang berani datang ke sini dan bermain. Sang pangeran sangat marah setelah mendengar ini tapi dia tidak bisa mengancam bengkel seperti yang dia lakukan pada Li Qiye. Klan Jilin tidak takut padanya. Baiklah, aku kalah. Hidupku ada di sini, datang dan ambillah jika kamu bisa. Dia mengambil keputusan dan mengucapkannya dengan dingin. Dia tahu bahwa bengkel tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja sehingga dia tidak peduli lagi. Berdengung, vitalitasnya meletus dengan kekacauan dan kekuatan primordial yang mengelilinginya. Siapapun yang mendekat akan ditekan oleh kekuatan asal ini. Aku menunggu di sini, ayo ambil nyawaku. Jika tidak bisa, itu salahmu sendiri karena lemah. Sang pangeran berkata tanpa malu-malu, siap bermain kotor. Terlepas dari sifat tercela dari tindakan tersebut masuk akal. Dia tinggal di sana dan jika Li Qiye menginginkan nyawanya, dia harus mengambilnya. Peralihan beralih ke Li Qiye. Pangeran itu cukup kuat sehingga manusia seperti dia seharusnya tidak bisa menyentuh pria itu. Ketiga pengikutnya juga hanya lemah, tidak ada peluang untuk mengalahkan ahli sejati. Hahaha, aku sedang melakukan taruhanku sekarang. Jangan salahkan aku karena kamu tidak mampu menerimanya. Sang pangeran tersenyum licik. Orang-orang menolak pilihan ini tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena dia memilih hidup daripada menghadapinya. Ledakan. Karena sang pangeran terlalu mementingkan dirinya sendiri, seseorang mendorongnya ke tanah dan melumpuhkannya. Apa yang kamu lakukan? Pangeran yang terkejut itu meronta tetapi dia mendapati tubuhnya tidak menjawab panggilannya, kabutnya telah ditekan dan ini membuat jiwa keluar takut dari tubuhnya. Ia dianggap jenius muda sehingga tawaran instan ini membuktikan kekuatan musuhnya. Aku paling benci anak manja. Lao Liu tersenyum dan menjatuhkan sang pangeran ke meja taruhan.
Siapa kamu? Aku putra mahkota surgawi Phoenix. Sang pangeran adalah identitasnya. Aku tahu, tapi aku akan berpura-pura sebaliknya. Lelaki tua itu mengirim sebelum berkata pada Li Qiye, Tuan, nyawanya ada di sini, silakan ambil. Kerumunan senang dengan perkembangan ini karena mereka sama sekali tidak menyukai sang pangeran. Sang pangeran mendapatkan apa yang diterimanya setelah mencoba mengingkari taruhannya. Li Qiye dengan santai mengeluarkan pedangnya dan menghampiri, saatnya aku mengambil milikku. Kamu, jangan gila. Pedang kilatan membuat sang pangeran ngeri. Dia merasakan kematian mendekat dan bahkan identitasnya tidak dapat menyelamatkannya kali ini. Sebut saja harganya, saya akan mendengarkan apa saja, harta atau uang. Apapun yang kamu mau. Sang pangeran meninggalkan harga diri dan mukanya untuk mengemis. Aku hanya menginginkan nyawa anjingmu. Kamu ingin aku memulainya dari mana? Li Qiye terkekeh sebagai penjelasannya. Bilahnya yang dingin membuat sang pangeran mengompol. Dia berteriak pada saat hidup dan mati ini, kamu tidak bisa membunuhku. Kakak iparku adalah Jin Ge, adikku memiliki garis keturunan yang tiada taraf, bunuh diri, bunuh aku dan tidak akan ada tempat bagimu di 13 benua. Brengsek, Li Qiye menusuk tubuhnya sebelum dia selesai berbicara. Muncrat darah saat dia dipaku di meja. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya dan tidak mau. Bahkan dalam kematian pun dia tidak berharap mati di tangan manusia dengan cara yang tidak berdaya. Nya mengotori meja darah dan membungkam kepadatan. Pada tingkat kekuasaan, selama nasib sebenarnya masih ada, tusukan ini seharusnya tidak mampu membunuh. Sayangnya, Lao Liu telah menentukan nasib aslinya sehingga Li Qiye bisa segera merawatnya. Kerumunan yang menyaksikan sang pangeran disalib di meja taruhan, tidak ada yang berani membayangkan manusia berani membunuh putra mahkota dari garis keturunan kekuasaan. Jika ada orang lain yang tidak kuat, mereka tidak akan berani melakukan apapun meskipun sang pangeran hanya berdiri di sana dengan tangan terikat. Sayangnya, makhluk fana ini tidak menunjukkan keraguan. Dia mengirim sang pangeran seolah-olah hanya membunuh seekor ayam. Orang-orang bergidik ketakutan dan merasa bahwa makhluk fan ini adalah seorang tukang daging yang tangannya berlumuran darah tak berujung. Kelompok Shen Xiaoshan berdiri di sana dengan perasaan tidak percaya. Mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan situasi ini. Di mata mereka, sang pangeran adalah karakter yang tidak terjangkau, seseorang yang sekte mereka hanya bisa menghormati dan menunjukkan rasa hormat karena dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Oleh karena itu, pembunuhannya sangat mengejutkan mereka. Hah, apakah itu cocok dengan masalahnya? Lao Liu tertawa dan mengepalkan tangan sebelum menghilang ke tengah kerumunan. Li Qiye merasa terhibur oleh Lao Liu. Dia tidak repot-repot melihat mayat itu dan berkata dengan datar sebelum pergi, mangsa seperti ini sama sekali tidak menyenangkan. Komentar ini membuat pikiran mengembara. Apakah sang pangeran adalah target sejak awal? Manusia fana ini memburu sang pangeran dan mengambil semua yang dimilikinya. Kemungkinan ini membuat orang-orang gemetar karena Li Qiye lebih seperti binatang buas yang akan melahap semuanya secara utuh. Sang pangeran adalah contoh sempurna dalam hal ini. Kerumunan bertanya-tanya apakah makhluk fana ini bukan sekadar penilai biasa. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Tuan? Seorang leluhur dari bengkel bertanya dengan hormat. Yang paling ganas, Li Qiye. Li Qiye menjawab dengan datar dan keluar dari pintu masuk. Shen Xiaoshan dan yang lainnya menenangkan diri dan mengejar. Orang-orang memutar otak untuk mengingat nama ini tetapi mereka belum pernah mendengarkan sebelumnya, tidak ada yang tahu siapa yang paling sengit. Li Qiye berhenti mencari di pasar barat karena tidak ada hal lain di sini yang menarik minatnya. Kelompok 3 orang mengikuti kembali ke penginapan. Tak satu pun dari mereka mengucapkan kata pun di sepanjang jalan. Bahkan He Chen yang lebih bersemangat dari orang lain berjalan dengan kepala menunduk. Li Qiye duduk di tempat tidurnya dan memberikan pencerahan hukumnya untuk menyerap energi ke dalam istana takdirnya. Dia hampir mencapai 100 unit kekacauan energi untuk menerobos ke alam Daoan. Berdengung, dia akhirnya merasa cukup. 13 istana dan fisik batinnya memancarkan cahaya redup. Setelah pertempuran dengan Kaisar Dunia dan yang lainnya, catatan kematian memungkinkan esensi fundamentalnya dihidupkan kembali. Namun, lawannya terlalu kuat dan meninggalkan kerusakan melebihi orang lain. Itulah alasan mengapa budidayanya hancur.
Tampaknya, dia tidak bisa memberdayakan istananya dan menggunakannya secara maksimal. Selama dia mengolah dan menyerap lebih banyak energi, istana dan fisiknya pada akhirnya akan pulih. Ranah Daoan membutuhkan 500 unit untuk menerobos ke ranah Dao serangga. Meditasi berakhir ketika dia merasakan dunia dan menyatu dengannya. Setelah sekian lama, seseorang mengetuk pintu. Memasuki, Li Qiye berkata datar tanpa membuka matanya. Berderak, pintu terbuka dan Tis Huweng masuk. Dia tidak berani berbicara setelah melihat Li Qiye yang sedang bermeditasi dan hanya berdiri di sana. Dia telah menyelesaikan urusannya sehingga dia bertemu dengan kelompok itu lagi. Tentu saja, kelompok Shen Xiaoshan menceritakan semua yang telah terjadi. Orang tua yang ketakutan itu menyadari bahwa dia telah salah menilai Li Qiye, pria itu bukan hanya seorang manusia yang terpelajar. Kakinya hampir menyerah terutama ketika dia mendengar bahwa Li Qiye telah membunuh putra mahkota Phoenix Surgawi. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan menatap lelaki tua itu. Itu adalah tempat yang normal dan tidak mengesankan, namun lelaki tua itu merasa sulit untuk berdiri tegak. Bang! Dia terjatuh ke tanah dan berkata dengan ngeri, orang rendahan ini buta dan tidak dapat mengenali bahwa kamu adalah makhluk abadi. Mohon maafkan saya. Pohon sagu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang pangeran. Memikirkan bagaimana murid-muridnya telah membenci Li Qiye sebelumnya sudah membuatnya khawatir. Rasa tidak hormat seperti itu bisa menyebabkan dia menghancurkan sekte mereka ribuan kali lipat. Berdiri, kamu tidak tahu sebelumnya. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Orang tua itu berjuang untuk bangun. Ini adalah dewa yang berdiri di hadapannya namun dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia cukup tegang hingga tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Li Qiye bertanya. Orang tua itu bertepuk tangan dengan panik dan berkata, saya bodoh dengan seluruh soal ujian ini dan menyia-nyiakan waktu Anda. Bahkan jika dia 100 kali lebih berani, dia tidak akan berani meminta Li Qiye melakukan apapun saat ini. Dia sudah bersyukur atas kekayaannya karena Li Qiye tidak menghukumnya karena tidak sopan. Tidak perlu gugup. Jika aku ingin menghukummu, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Li Qiye menenangkannya. Orang tua itu menghela napas lega. Dia benar-benar basah oleh keringat setelah hampir mati ketakutan. Tidak apa-apa, saya masih harus pergi ke klan Jilin dan menyampaikan kabar baik untuk pohon sagu. Li Qiye melanjutkan. Hal ini mengejutkan orang tua itu. Ketakutannya hilang dan kegembiraan pun datang, membuatnya tidak mampu bereaksi. Sekte mereka akan berubah sepenuhnya jika Li Qiye mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka. Mereka bahkan mungkin bisa mengikuti jejak Jilin. Ini selalu menjadi menyenangkannya. Saya melakukan ini bukan karena sikap hormat atau sanjungan Anda. Itu karena kebijaksanaan dan wawasan Anda yang tajam. Meskipun latar belakang Anda sederhana, mereka yang berasal dari sekte besar tidak memiliki rasionalitas dan penilaian Anda. Terlebih lagi, kamu memperlakukan orang lain dengan baik, ini adalah sifat terbaikmu. Orang tua itu segera berlutut lagi dan berkata dengan penuh hormat, kami tidak akan pernah melupakan rahmat Anda dan akan membangun tempat suci untuk memuja Anda, yang abadi. Baiklah, pergilah sekarang. Li Qiye mengangguk dan menyuruhnya pergi. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum membungkuk untuk terakhir kalinya lalu pergi. Dengan itu, Li Qiye dengan santai mengulurkan tangan untuk membatasi bidang spasial ini. Dia kemudian mengeluarkan kotak kayu yang diambil dari G-Store. Kotak yang terdiri dari satu bagian itu memancarkan cahaya hijau seolah-olah terbuat dari batu giok. Ekspresinya menjadi sangat serius setelah dikeluarkannya. Dia memberi tahu manajer tentang kurangnya pengetahuannya sebelumnya, tetapi hal ini tidak terjadi karena dia mengetahui asal-usulnya. Banyak yang telah mencarinya sebelumnya tetapi belum ada yang melihat bentuk aslinya, sehingga tidak ada yang mengenali nilai sebenarnya. Li Qiye sangat teliti saat memeriksa kotak kayu di tangannya. Dia akan bersantai dan mencoba merasakan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kotak ini tidak dapat dipahami. Pemilik sebelumnya adalah klan dengan banyak karakter kuat sepanjang tahun namun tidak ada yang berhasil mengetahuinya. Pada akhirnya, klan tersebut hancur dan harus menjual kotak tersebut. Li Qiye tidak terlalu yakin dengan kotak itu tapi dia mengetahui legendanya. Kaisar ilahi kayu murni, kuharap kali ini kau tidak hanya bermain-main dengan dunia. Dia mengetuk kotak itu dan berkata, di zaman kuno,
ada cerita tentang bagaimana kaisar ini mewariskan barang kepada dunia. Tentu saja, hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini yang masih hidup. Kaisar ini adalah kaisar paling misterius dalam sejarah 13 benua. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah kaisar ilahi pertama. Yang lain tidak setuju dan mengatakan bahwa sudah ada orang lain sebelumnya. Hanya saja tidak ada catatan tertulis tentang mereka. Satu hal yang pasti, dia adalah kaisar tertua di dunia dan orang pertama yang memikul 12 surat wasiat. Hal ini ditegaskan dan dicatat dengan jelas dalam sejarah. Ini adalah kaisar agung tingkat atas yang telah memulai era cemerlang. Asal-usulnya adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu sekte mana atau tipe orang seperti apa kaisar itu. Namanya terselubung kabut saat berjalan melintasi sungai waktu. Ada rumor yang lebih konyol lagi yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat kaisar sebelumnya atau mengetahui penampilan aslinya. Belakangan ini, orang jarang mengungkitnya tetapi mereka tetap percaya bahwa dia masih hidup dan tinggal di lokasi yang tidak diketahui. Terlepas dari semua misteri tersebut, Li Qiye mengetahui satu hal, sang kaisar memiliki salah satu dari 9 kitab surgawi agung, kitab suci pikiran. Namun, dia tidak menyimpan salinan aslinya dan meninggalkannya di dunia biasa. Li Qiye menghabiskan banyak waktu dan tidak menemukan hasil apapun. Baru setelah dia melihat kotak kayu itu dia menemukan beberapa petunjuk. Dia tidak yakin sepenuhnya, hanya sekitar 60 hingga 70%. Inilah alasan mengapa dia sangat menginginkan kotak itu. Dia duduk dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kotak sebelum mencapai kondisi zen, memusatkan pikiran, jiwa, dan pikiran. Dia menghilangkan semua kekacauan energi primordial karena tidak berguna di sini. Hanya hati Dao yang efektif saat ini. Beberapa saat kemudian, suara mendengung terdengar saat tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Selanjutnya, sepasang tanduk raksasa tumbuh dari kepalanya saat dia diselimuti kabut jahat. Saat dia membuka matanya, 2 sinar merah keluar. Temperamen yang mematikan membuat dunia gemetar. Di bawah kecemerlangan haus darahnya, baik dewa maupun iblis akan merasakan jiwa mereka berhamburan. Dalam sepersekian detik ini, dia menjadi tangan gelap abadi, tukang jagal tertinggi. Dia bisa membantai 9 dunia dan membantai 13 benua. Dia menjadi wakil kejahatan, Raja Iblis Abadi. Semua makhluk hidup menjadi sasaran tingkah kejamnya. Jika bukan karena penyembunyian spasialnya, energi jahat yang menakutkan ini akan mengejutkan semua orang. Meskipun terjadi transformasi jahat ini, hati daunnya masih tak tergoyahkan. Energi jahat itu akhirnya hilang dan dia kembali ke bentuk aslinya. Tidak butuh waktu lama sebelum suara mendengung lainnya terdengar. Cahaya suci meresap dari tubuhnya dengan munculnya teratai emas di dasar. Teratai membawa ke udara, sebelum mata air emas mengalir di sekitarnya. Dia tampak seperti orang suci yang mandi di air suci ini. Dia tidak memiliki ketidaksempurnaan apapun saat ini dalam wujud suci ini. Kegelapan tidak bisa menyentuhnya sama sekali bahkan saat dia mengalami keabadian untuk menjadi penyelamat dunia. Nyanyian abadi turun dengan bunga berkibar. Tampaknya dunia abadi sedang terbuka untuk menyambut kebangkitan makhluk suci ini. Transformasi suci ini juga tidak dapat menggerakkan hati daunnya. Cahaya suci itu menghilang dan dia akhirnya kembali lagi. Ledakan. Li Qiye tiba-tiba menghilang karena wujud barunya adalah kekacauan yang luas. Dari sini, ia menjadi 9 dunia dan 13 benua. Dia menciptakan hukum dan dao langit dan bumi. Dia mengatur di atas 6 siklus dao dan memutar ulang. Dia menurunkan yin dan yang dan memutuskan pergerakan zaman. Dia sendiri adalah surga yang tinggi, hukum dunia, keabadian itu sendiri, dan segala sesuatu di 3000 dunia. Meski begitu, hal ini juga tidak mempengaruhi hati daunnya. Dengan setiap transformasi dan metamorfosis hati daunnya, dia mempertahankan satu pemikiran dalam pikiran ini. Proses ini sangat sulit dan dapat menenggelamkan orang lain selain dirinya. Itu bukan sekedar ilusi karena itu adalah pemikiran dalam pemikiran. Itu adalah pengalaman nyata, ujian hati Dao. Dia pernah menjadi iblis pembunuh dan orang suci di masa lalu. Dia pernah membunuh banyak sekali ras tetapi juga menyelamatkan 9 dunia. Jika dia tidak bisa mempertahankan keinginannya, apalagi membuka kotak itu, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hasratnya akan menelannya, iblis hatinya akan menang.
Ini adalah persamaan antara kitab suci pemikiran dan pot segudang pikiran. Dia mengambil bentuk awalnya lagi. Terlepas dari semua hambatan, obsesi, dan keinginannya, dia berhasil bertahan. Dia tetaplah dia, Li Qiye. Hal ini memungkinkan dia untuk mencapai hati Dao abadi yang tiada bandingannya, modal terbesarnya. Berdengung, hal yang kali berubah ini bukanlah dia, melainkan kotak di tangan. Satu halaman dibalik demi halaman lainnya dimulai dari atas kotak dengan kecepatan luar biasa. Setelah satu siklus penuh, kotak kayu itu sudah tidak ada lagi. Di tangannya ada sebuah buku yang memancarkan cahaya ilahi dan gambar yang tak terhitung banyaknya, kitab suci pikiran. Kitab suci surga ini akhirnya berada dalam genggamannya. Sebenarnya kotak kayu itu bukanlah kotak yang sama sekali. Kaisar ilahi kayu murni menggunakan perintah tertinggi untuk mengubah penampilan luarnya di masa lalu. Sayangnya, generasi masa depan tidak menyadari hal ini dan berpikir bahwa benda berharga itu adalah isi kotaknya, yang mungkin berisi benda unik, harta karun, atau hukum prestasi yang tiada taranya. Tidak, kotak itu sendiri adalah segalanya, tidak perlu membukanya sama sekali. Membuka kitab suci pikiran tidaklah sulit. Seseorang hanya perlu menjaga hati mereka tanpa menyerah pada godaan dan keinginan. Tingkat tekad menentukan jumlah halaman yang dibalik. Jika seseorang bisa bertahan sampai akhir, mereka akan mampu membuka kitab suci secara lengkap. Tidak ada keraguan bahwa Li Qiye telah menyelesaikan tugas ini dan memenangkan hadiahnya. Dia akhirnya membuka matanya dan tersenyum sambil melihat tulisan suci di tangannya. Kaisar ilahi kayu murni, kamu benar-benar telah membuang kitab suci itu. Siapa lagi selain Anda yang bisa memiliki ketegasan seperti itu? Li Qiye berkomentar dengan nada emosi. Apa artinya bagi seorang yang berkuasa untuk memiliki salah satu dari 9 kitab suci surga? Itu berarti mereka tidak akan pernah bisa melepaskannya. Bahkan para kaisar pun berusaha menyembunyikan harta berharga ini. Bahkan setelah mengolah kitab suci, mereka tidak akan pernah merilisnya ke dunia, tidak seperti Purewut. Tidak peduli apa proses pemikirannya di balik tindakan tersebut, ini hanyalah bukti tekadnya yang tiada taraf. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan membuka kitab suci. Dia dengan cermat membaca setiap kata dan memuji bagian yang mendalam. Isi permulaannya sungguh luar biasa gaib dan mustahil untuk diwujudkan bahkan bagi orang jenius dengan waktu yang cukup. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada Li Qiye karena ia adalah ahli kitab suci fisik, kematian, dan luar angkasa. Dia juga sangat familiar dengan konten baru ini. Saat Li Qiye sedang belajar, Raja Phoenix Surgawi secara pribadi berlari ke klan Raja Perang untuk menemui seorang putri. Putri Phoenix Surgawi adalah karakter terkemuka di Pure, bukan hanya karena dia adalah pertunangan Jin Ge atau karena dia sangat cantik dan cerdas. Kecemerlangannya tidak dibayangi oleh Jin Ge. Dia sendiri memiliki bakat luar biasa, sehingga menghasilkan pemikirannya yang luar biasa. Lebih penting lagi, dia memiliki garis keturunan leluhur dari ras surga. Phoenix Surgawi berasal dari ras golem sementara Raja Perang terdiri dari para penghuni surga dengan keturunan bergengsi mereka. Orang-orang tidak perlu banyak bicara tentang klan Perang Raja. Ini adalah kekuatan dengan 5 kaisar. Bahkan ada yang percaya kelimanya masih hidup. Sederhananya, garis keturunan seperti itu sangat tak terpecahkan. Terlebih lagi, Jin Ge adalah pria luar biasa yang bisa menjadi seorang kaisar. Namun, dia tetap memilih sang putri sebagai pertunangannya. Coba pikirkan, apakah dia menginginkannya menjadi ratu kekuasaan jika yang dia miliki hanyalah kecantikannya? Tentu saja tidak. Ayah, ada apa? Sang putri memperhatikan sikap khawatir ayahnya dan membawa ke aula utama. Sebenarnya keduanya sudah menikah. Namun, Jin Ge menunggu sampai setelah kenaikannya sebelum mempersiapkan upacara akbar untuk pernikahan mereka. Oleh karena itu, dia sudah tinggal di sisinya dan melakukan tugas administratif untuknya. Huanger menyerang. Raja yang kuyu berkata kepada sang putri, "Putri, kamu harus membalas dendam adikmu." Duka atas putra telah membuat raja yang tadinya sombong dan bahagia ini menjadi jauh lebih tua dalam semalam. "Apa? Di mana?" Sang putri terkejut. "Di Jilin. Itu pasti rencana berbahaya mereka." Raja berteriak, "Putri, dia tidak bisa beristirahat kecuali kita menyelesaikan masalah ini." Akibatnya, raja menjadi mudah marah dan tidak rasional.
Dia tidak peduli dengan konsekuensinya karena satu-satunya hal yang ada di pikiran hanyalah rasa balas dendam. Ayah, harap tenang dan jelaskan semuanya. Putri luar biasa itu jauh lebih tenang dan berkata perlahan. Huanger hancur di bengkel batu Jilin, itu pasti jebakan. Raja menggambarkan kematian sang pangeran. Raja hanya mendengar dari orang lain. Tentu saja, para pengikut pangeran tentu saja mengabaikan penolakan awalnya untuk mematuhi taruhan tersebut dan tidak memberi tahu raja. Namun meskipun raja mengetahui hal ini, dia tidak akan menekannya sama sekali. Dalam pemahamannya, titik krusialnya adalah kematian seorang anak, tidak ada yang dilakukan anak yang penting karena sudah waktunya untuk membalas dendam. Sang putri meringis setelah mendengar cerita itu. Dengan letaknya di tempatnya, dia telah menghadapi banyak masalah dan dapat melihat bahwa ini bukanlah gambaran keseluruhan. Negara kita tidak berselisih dengan klan Jilin. Kalaupun ada konflik kecil, itu hanya antar murid muda saja, belum sampai pada level konflik antar sekte. Bengkel ini adalah sebuah bisnis, mereka tidak perlu bersekongkol melawan adik kecilnya. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat dengan ini. Sang putri berkata setelah merenung sejenak. Siapa lagi itu? Tidak ada orang lain yang berani melakukan apapun di wilayah mereka. Tanpa izin mereka. Ditambah lagi, Phoenix Surgawi terkenal kejam saat ini dan klan Raja Perang adalah pendukung kita, yang berani memprovokasi kita kecuali untuk Jilin. Raja meninggikan suaranya. Siapa karakter paling ganas ini? Sang putri bertanya dengan nada serius. Dia memiliki sumber daya yang cukup selain cukup berpengetahuan tetapi dia belum pernah mendengar gelar ini sebelumnya, bahkan kesan terkecil sekalipun. Hanya manusia biasa, menandakan manusia fana berani membunuh anakku. Sungguh lucu, itu pasti Jilin. Raja sangat menganut keyakinan ini. Yang ditanggapi sang putri, belum tentu. Manusia fana yang berani membunuh adik laki-lakinya tidak besar. Dia pasti memiliki latar belakang yang menggemparkan. Saya tidak peduli tentang asal-usulnya. Putriku, segera kerahkan pasukan ke Jilin, suruh mereka menyerahkan hewan kecil itu. Saya akan menguliti dagingnya sebagai hukuman dan saya ingin Jilin bertanggung jawab atas kematian Huang. Raja berteriak lagi, ayah, kita tidak bisa melakukan ini secara sembarangan. Klan kekuasaan tidak mudah diganggu. Apalagi jika Li Qiye ini bersama klan Jilin, mobilisasinya masih terlalu berlebihan. Belum lagi Raja Abadi mereka masih ada, meski tidak ada, hanya leluhur di sana yang sudah sulit menghadapinya. Sang putri menggelengkan kepalanya. Raja menegaskan, putriku, mereka mungkin tidak lebih kuat dari para raja perang. Anda memiliki 10 juta pasukan yang mengikuti semua perintah Anda saat ini, cukup mengucapkan kata-kata dan mobilisasi. Keluarga Jilin pasti akan menyerahkan Li Qiye ini. Ayah tersayang, ini bukan waktunya bertindak berdasarkan perasaan pribadi. Pasukanku ada di sana untuk menanggulangi kekuasaan suamiku, bukan untuk melemahkan pribadi. Ditambah lagi, dia sudah kehilangan satu peluang dan harus sukses untuk kedua kalinya. Saya tidak bisa menyisihkan satu pasukan pun untuk hal lain selain tujuan penting ini. Jin Ge bisa saja menjadi kaisar agung terakhir kali tetapi pasukan dari arogansi menyergapnya selama proses kenaikan, mengakibatkan kegagalannya. Kini, dia hanya punya 2 peluang lagi untuk memikul kehendak surga. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia hanya bisa memiliki 8 kehendak surga, jauh berbeda dari ambisinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, kali ini dia harus berhati-hati dan menjamin kesuksesan. Putriku, menantu yang berbudi luhur pasti akan menjadi kaisar agung. Raja tidak setuju, semua sekte kekaisaran telah sepakat untuk melindunginya kali ini, termasuk beberapa kaisar. Siapa yang berani menyergapnya lagi? Kami tidak bisa begitu yakin dengan kata-katanya. Kaisar Agung dan Raja Abadi tidak akan keluar dengan mudah karena eksekusi surgawi selalu membayangi. Kecuali tidak ada cara lain, mereka tidak akan keluar untuk melindungi keturunan di masa depan. Suamiku bekerja keras hanya untuk membujuk beberapa kaisar ini, tetapi menurutku mereka masih belum muncul sampai saat yang paling buruk. Itu sebabnya kami masih membutuhkan pasukan untuk melakukan serangan kedua. Sang putri perlahan menjelaskan, tetapi kematian adikmu tidak bisa berakhir seperti ini. Raja dengan sedih menyatakan, ayah tersayang, saya akan menyelidiki kematian dengan cermat. Tolong jangan terburu-buru masuk begitu saja. Sang putri memohon, berapa lama penyelidikan akan memakan waktu?
10 tahun atau 100 tahun. Raja yang tidak puas memposisikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh dan pergi. Sang putri dengan lembut menghela nafas sambil melihat ayahnya pergi. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam adiknya. Faktanya, mereka berdua sangat dekat tetapi sebagai calon ratu kekuasaan, dia tidak bisa bertindak berdasarkan perasaan pribadi dan harus selalu menjaga gambaran keseluruhannya tetap terlihat. Jika tidak, klan Raja Perang tidak akan memberikan kekuatan militernya. Pada malam yang tenang ini, Li Qiye sedang tidur di tempat tidurnya sambil masih menyerap energi kekacauan primordial. Seni pembalikan fana tidak pernah berhenti terlepas dari kondisi seseorang saat ini. Itu adalah hukum prestasi yang paling biasa tetapi juga yang terbaik. Suasana hening mencekik kota yang makmur ini. Setelah beberapa saat, Li Qiye tiba-tiba membuka matanya dan keluar dari pintu. Saat ini, ada 4 pria menunggu dengan tandu diletakkan di depan pintu masuk. Mereka tampak seperti hantu yang datang tanpa pemberitahuan, tidak ada yang mendeteksi mereka karena mereka menyatu dengan malam. 2 orang di depan menurunkan tandu dan menunggu, tidak ada yang berbicara dari awal sampai akhir. Li Qiye dengan tenang bangkit dari tandu dan duduk. Salah satu pria menurunkan tirai sebelum mengangkat tandu. Keempatnya membawanya ke langit sebelum menghilang sama sekali, tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Di halaman di lokasi yang tidak diketahui, hanya ada satu lampu yang berkelip-kelip namun mampu menjangkau seluruh langit. Tandu itu turun dengan tenang dan Li Qiye perlahan keluar. Sudah ada seorang lelaki tua menunggu yang langsung berlutut setelah melihat Li Qiye, "Saya tidak tahu Yang Mulia sedang berkunjung, mohon maafkan kepicikan saya dan menghentikan upacara penyambutan yang layak." Jika kelompok Shen Xiaoshan ada di sini, mereka akan terkejut dan mengenali lelaki tua ini. Dia adalah penjaga toko di kabinet kekaisaran. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya sebagai jawaban. "Yang Mulia, silakan masuk, para tetua sudah menunggu." Penjaga toko memimpin jalan. Ada lebih dari 10 lelaki tua di dalam, pakaian sangat sederhana. Namun, semua orang akan tetap fokus pada mata cerah mereka. Kilatan di dalamnya cukup tajam untuk menembus langit dan yin dan yang. Kekuatan seperti itu sungguh mengagumkan. Mereka dengan cepat menundukkan kepala mereka ke arah Li Qiye tanpa berkata apa-apa. "Yang Mulia, para tetua di sini adalah utusan saat ini untuk berbagai cabang." Penjaga toko buru-buru memperkenalkannya, "Saya mungkin tidak mampu tetapi para tetua mempercayai saya jadi saya yang bertanggung jawab atas portal saat ini. Bagus kalau kita bisa meneruskan tradisi ini." Li Qiye memandang ke arah lelaki tua itu dan mengangguk, "Pertemuan adalah sejenis takdir, silakan duduk." Penjaga toko itu duduk dan menunggu dengan hormat bersama yang lain hingga Li Qiye berbicara. "Yang Mulia, saya tidak berani mengambil keputusan tanpa perintah Anda, jadi saya tidak mengirimkan pesan kepada para dewa dan tetua lainnya." Penjaga toko berkata setelah duduk, "Apakah Anda ingin saya memberi perintah agar mereka datang?" "Tidak diperlukan." Li Qiye mewakili lengan bajunya, "Biarkan saja mereka tahu bahwa aku aman, tidak perlu datang. Mereka akan tahu kapan saya mendesak." Penjaga toko menjawab, "Yang Mulia, kami akan mengiriman pesannya." Dulu saat pembukaan dari 9 dunia ke dunia, 13 benua tertutup dan semua penglihatan terhalang. Kami tidak tahu kamu akan datang sehingga Kaisar tidak bisa datang membantu, membiarkan Kaisar dunia mencuri inisiasi. Kelompok ini termasuk dalam legiun misterius dan kuat yang telah bertahan selama beberapa generasi sehingga mereka mengetahui 13 benua dengan sangat baik. Seorang junior sepertimu tidak bisa memahami seluk-beluk di dalamnya, tidak apa-apa jika tidak ada penguatan karena saya sudah membuat perjanjian dengan Kaisar. Jika mereka mau membantu, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Kaisar dunia tidak mungkin menyegel semuanya selamanya, kata Li Qiye. Para tetua di sini terkejut mendengarnya tetapi tidak terlalu aneh. Hanya karakter tingkat. Pemerintahan yang mengetahui rahasia rencana rahasia ini, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, junior seperti mereka hanya bisa menjalankan tugas pada skala tertentu. Apakah kamu ingin bertemu dengan Kaisar? Penjaga toko bertanya. Tidak sekarang. Li Qiye menolaknya, biarkan saja para dewa tertinggi memberitahu Kaisar bahwa aku baik-baik saja. Kami akan segera mengaturnya untuk Kaisar. Jawab penjaga toko. Junior seperti para tetua di sini tidak dapat bertemu dengan Kaisar. Hanya dewa-dewa tinggi yang mempunyai hak istimewa ini.
Li Qiye berpikir sejenak sebelum bertanya, saya mendengar ekspedisi ke-6 dimulai oleh Kaisar Abadi Qi Zhen, berapa banyak kaisar yang berpartisipasi? Ada banyak kali ini. Penjaga toko memasang ekspresi saat dia menjawab, itu adalah rasa hormat tertinggi dari para junior terhadap para kaisar dan orang bijak. Para ahli biasa tidak mempermasalahkan ekspedisi terakhir tetapi mereka memahaminya. Dia melanjutkan, ekspedisi terakhir ini juga disebut kampanye permaisuri atau ekspedisi permaisuri. Saya mendengar ada sekitar 20 atau 30 kaisar wanita yang berpartisipasi dan Kaisar Abadi Xiu Sui menjadi orang pertama yang menunjukkan dukungannya. Kaisar Abadi Wu Gou, Kaisar Abadi Bilian, Kaisar Abadi Qing He, Kaisar Abadi Dao Huai, Kaisar Abadi Bing Yu, Kaisar Abadi Qian Li, dan yang lainnya bergabung setelahnya. Penjaga toko memberitahu Li Qiye semua kaisar yang dia kenal telah berangkat. Ekspedisi ini tidak terbatas pada 100 ras atau hanya kaisar dari 9 dunia. Bahkan kaisar agung dan raja abadi dari 3 ras juga ikut bergabung. Jika ada sesuatu di 13 benua yang dapat menghentikan sementara konflik rasial dan membuat semua orang bekerja sama, itu akan menjadi ekspedisi terhebat. Faktanya, di era yang jauh, ras-ras telah bertempur bersama selama ekspedisi ketiga yang dimulai oleh Kaisar Ilahi Deep South dan Kaisar Abadi Fei. Mereka meninggalkan ras perseteruan mereka dan bertempur sampai mati bersama-sama di medan perang pada pertempuran terakhir. Mereka wanita yang luar biasa. Li Qiye dengan lembut menghela nafas setelah mendengar daftarnya. Qi Zhen telah lama mengalami ketidakpastian tentang persiapan dan rencana. Dia akhirnya memulai ketika pada titik yang tepat dengan hanya permaisuri yang memilih. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan sama mampunya dengan laki-laki. Ekspedisi ini tidak pernah berhenti sejak dahulu kala. Kaisar Agung Asal, Kaisar Ilahi Selatan Dalam, Kaisar Abadi Fei, Kaisar Abadi Guchun, dan Kaisar Abadi Min Ren dan seterusnya. Kaisar-kaisar ini terus memulai ekspedisi. Banyak kaisar yang menjawab panggilan mereka setiap saat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat melibatkan begitu banyak kaisar. Namun, sebagian besar ekspedisi terdiri dari kaisar laki-laki. Sangat sedikit kaisar wanita yang ikut serta hingga ekspedisi ke-6 yang semuanya perempuan, mengirimkan pesan yang cukup kuat. Ekspedisi terakhir adalah topik yang serius karena orang-orang pergi dan tidak pernah kembali. Jalan itu dilapisi dengan tulang, tidak peduli seberapa kuat dan cemerlangnya seseorang, tetap ada kemungkinan terjatuh di tengah jalan. Apakah permaisuri Hong Tian berpartisipasi? Li Qiye akhirnya memecah kesunyian. Penjaga toko berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, saya tidak yakin tentang ini, hanya kaisar yang tahu. Rumornya dia terlibat tapi junior seperti kami tidak tahu pasti. Kami tidak dapat menghitung tingkat ramalan itu. Apakah ada berita tentang dia? Dia bertanya lagi. Kami tidak memiliki apapun untuk saat ini. Permaisuri selalu sulit ditangkap, kami tidak dapat meramalkan atau meramalkan. Jawab penjaga toko. Li Qiye mengangguk dan menatap keluar sebentar dengan sedih. Setelah beberapa lama, dia berkomentar dengan ekspresi sedih, berapa banyak yang bisa selamat dari ekspedisi ini. Li Qiye memutarbalikkan dan berkata dengan datar, tidak apa-apa, biarkan saja para dewa dan kaisar tinggi tahu bahwa aku baik-baik saja. Penjaga toko berkata, Yang Mulia, apakah Anda memerlukan perlindungan kami? Jika Anda ingin menemukan sesuatu, beritahu kami dan kami akan berlokasi untuk Anda. Anda hanya perlu khawatir untuk mencapai kondisi puncak Anda, serahkan hal-hal biasa kepada kami. Sangat mudah bagi Li Qiye untuk mencapai puncak pada saat ini dan memikul kehendak surga. Beberapa kaisar secara pribadi akan menjadi pelindung daunnya. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang aku butuhkan. Grand Dao tidak dapat diperoleh dengan mudah, setiap pengalaman akan menghasilkan hasil dan pemahaman yang berbeda. Saya perlu menjalani perjalanan saya secara pribadi daripada bergantung pada orang lain, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kerja keras dalam cocok tanam. Jika tidak, puncaknya hanya akan berupa paviliun di udara atau istana pasir, yang berisiko runtuh kapan saja. Terima kasih atas bimbingan Anda, Yang Mulia. Pemikiranku terlalu sederhana, kata penjaga toko dengan penuh hormat, setelah mendapat manfaat dari nasihat tersebut. Hal-hal tertentu tidak bisa dihindari, tidak kecuali
Li Qiye berkata dengan lembut, kalian semua harus bersiap-siap, dunia akan segera berubah. Kami pasti akan siap menerima pesanan Anda. Penjaga toko menegaskan. Li Qiye mengangguk, bagus, pesanan akan datang ketika waktunya tepat. Yang mulia, bagaimana dengan Kaisar Dunia dan yang lainnya dari 3 ras? Penjaga toko menjadi khawatir. Jangan khawatir, saya mungkin tidak berdaya saat ini tetapi jika mereka merusak dengan matang, mereka tidak akan memprovokasi saya. Kakek Qian mengetahuinya dengan sangat baik sehingga dia tidak akan menjadi orang yang memulai. Adapun Kaisar Agung lainnya yang ingin mengambil risiko, membiarkan mereka datang. Saya akan menggunakannya sebagai makanan. Li Qiye berkata datar. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ditambah lagi, Kaisar Dunia tidak bosan dengan masalah ini. Dia perlu berpikir dengan hati-hati untuk memilih salah satu pihak karena hal yang akan terjadi tidak dapat dihindari, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, bahkan kedua belas kehendak surga miliknya, karena itu tidak cukup pada saat itu. Ini juga alasan mengapa Kaisar Ilahi Kayu Murni menghilang di Sungai Waktu. Kaisar Dunia memahami hal ini tetapi apakah dia bisa melepaskannya atau tidak adalah cerita yang berbeda. Banyak perenungan yang diperlukan untuk masa depan. Bahkan jika Kaisar Dunia bisa melepaskannya, Kaisar lain dari 3 ras mungkin tidak mau melepaskan perseteruan di masa lalu. Penjaga toko bertanya-tanya. Dia mengacu pada Kaisar Hun. Ini dimulai dengan Gagak Hitam dan Kaisar Abadi tertentu yang mengambil inisiatif dan membunuh beberapa Kaisar Agung. Ketika Kaisar Dunia menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan mereka sendiri, kelompok Li Qiye telah memperkuat pijakannya. Jika bukan karena banyaknya Kaisar Agung dan Dewa tertinggi dari 3 ras yang berpartisipasi di dunia, hal itu tidak akan berakhir hanya dengan perjanjian 3 poin. Karena penyergapan tersebut, beberapa Kaisar Agung masih tidak bisa melepaskan perseteruan ini. Di masa lalu, mereka adalah pemburu dan memiliki semua kelebihan, tetapi setelah Kaisar berburu, beberapa Kaisar membunuh dalam waktu singkat dan mereka menjadi mangsa. Periode singkat itu adalah masa tergelap dari 3 balapan. Kegelapan ini bahkan bisa dibandingkan dengan saat Ming kuno dulu berada di 13 benua. Garis keturunan dan persahabatan dari 3 ras harus hidup dalam kewaspadaan dan ketakutan. Coba pikirkan, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa 13 benua. Di mata mereka, 100 ras hanyalah serangga. Kaisar Hun mempengaruhi status fundamental dari 3 ras di dunia ini. Baru setelah Kaisar Dunia memimpin yang lain, mereka berhasil menyamakan kedudukan melawan Gagak Hitam. Hal ini meninggalkan bayangan di benak mereka, terutama para kaisar yang sebenarnya ikut serta. Sejak saat itu, mereka selalu memiliki prasangka buruk terhadap 100 ras dan Dark Crow. Dalam pikiran mereka, sampai Dark Crow dihancurkan, dia pada akhirnya akan mengalahkan 3 ras mereka. Oleh karena itu, mereka menolak bekerja sama dengan Dark Crow. Bahkan seseorang yang visioner seperti Kaisar Dunia pun berbagi perasaan ini dan mencoba berkali-kali untuk membunuhnya. Biarkan saja, jika Kaisar Dunia dan yang lainnya berani menghalangi jalanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dan meratakan mereka. Mata Li Qiye menjadi dingin. Penjaga toko itu dengan tenang mengangguk. Kelompok di sini tidak terkejut mendengar pernyataan berani seperti sebelumnya. Ini bukanlah pertarungan pertama antara Gagak Hitam dan para dewa dan kaisar. Jika ada orang di dunia ini yang mampu menghancurkan makhluk-makhluk ini, itu adalah Dark Crow. Setelah beberapa saat, penjaga toko berkata, apakah Anda datang ke kota Jilin khusus untuk klan? Dia telah mendengar tentang hubungan antara Dark Crow dan Nightfall Immortal Monarch sebelumnya. Karena Yang Mulia ada di sini, lelaki tua itu juga ingin menemaninya ke klan Jilin. Saya akan. Li Qiye membenarkan, mereka memiliki sesuatu di sana yang mungkin pernah Anda dengar. Penjaga toko dengan hati-hati memerintahkan sebelum menjawab, ini terjadi beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 generasi. Saya belum lahir pada periode itu tetapi menurut catatan, klan Jilin memang memperoleh sesuatu beberapa saat setelah ekspedisi terakhir. Namun, mereka sangat merahasiakannya sehingga orang-orang baru mengetahuinya akhir-akhir ini. Kami sama sekali tidak tahu apa itu. Dia tersenyum kecut, sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya karena hal itu terjadi terlalu lama dan Jilin sangat ketat dalam menahan informasi ini. Sepertinya aku harus melihatnya secara pribadi untuk mendapatkan penjelasannya, kata Li Qiye.
Dia mempunyai pemikiran tentang barang itu tetapi perjalanan pribadi masih diperlukan. Apakah kamu ingin kami pergi bersamamu? Penjaga toko bertanya. Tidak perlu saat ini karena saya ingin pergi ke Midgard Ominous Ground sebelum mengunjungi Jilin. Li Qiye mengungkapkan, ya Tuhan, penjaga toko akhirnya terkejut, tempat itu sekarang adalah zona kematian, tidak ada apapun di luar tanah tandus. Belum ada perubahan apapun di tempat itu. Li Qiye tersenyum, yah, Yang Mulia, kami tidak memperhatikan karena tempat mengerikan itu sudah lama ditinggalkan. Kata penjaga toko, tidak apa-apa, bukan masalah besar. Ini hanya masalah kecil. Bantu saja aku menyiapkan portalnya. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya. Setuju. Penjaga toko mengirimkan pesanan. Akhirnya, Li Qiye mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua. Seperempat pria di luar membawa tandu itu kembali bersamanya. Dari awal sampai akhir, orang-orang yang mirip hantu ini tidak membuat orang lain khawatir. Setelah pertemuan malam, di kedalaman jurang di luar klan Jilin, terjadi ledakan tiba-tiba. Sinar cahaya terang muncul dari kedalaman dan melintasi langit malam seperti kembang api yang indah sebelum menghilang seketika. Beberapa ahli memperhatikan hal ini tetapi orang-orang besar memberikan lebih banyak perhatian. Tanah yang tidak menyenangkan ini disebut Dewa Gila karena Dewa Kuno telah jatuh di sini. Menurut rumor yang beredar, perang antara seorang Kaisar dan Dewa Kuno ini terus berlangsung dan setelah itu, tanah luas ini jatuh ke dalam kegelapan tanpa ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada yang mau tinggal di tempat seperti itu. Hal ini tetap terjadi selama beberapa generasi hingga saat ini dengan pancaran cahaya ini. Tidak ada apapun di Dewa Gila, bagaimana sinarnya bisa melintasi sana? Beberapa orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri menjadi penasaran. Mungkinkah artefak abadi sedang muncul? Itu adalah makam Dewa Kuno, Dewa Kuno. Itu adalah makhluk yang setingkat dengan Kaisar Puncak. Karakter yang lebih tua jauh lebih bersemangat. Fenomena aneh yang terjadi di Midgard cukup menarik perhatian, terutama para penggarap di wilayah Jilin karena letaknya tepat di luar. Oleh karena itu, para ahli ini memasuki tempat yang tidak menyenangkan untuk melihat apakah memang ada harta karun yang muncul. Pada hari kedua, Li Qiye membawa rombongan Shen Xiaoshan bersamanya melalui portal untuk mencapai Midgard. Meski letaknya di luar perbatasan Jilin, namun jaraknya masih jauh dari kota. Seseorang perlu menggunakan portal untuk sampai ke sana. Semua orang merasakan hawa dingin yang menyeramkan saat menatap tanah tak menyenangkan di kejauhan. Itu adalah hamparan yang gelap dan sunyi, tidak ada cahaya yang bisa menyusup ke tempat ini. Orang-orang merasa ini adalah akhir dari dunia kehidupan. Dengan melintasi tempat ini, seseorang akan mencapai dunia bawah. Oleh karena itu, orang yang lebih tinggi tidak akan berani mengambil setengah langkah ke depan. Tempat apa ini? He Chen gemetar dan ketakutan merasa bahwa kegelapan dunia ini adalah mulut ternganga makhluk prasejarah. Penyusup manapun tidak akan pernah keluar. Menurut legenda, tempat ini dikutuk, penyusup manapun akan dikutuk juga. Ekspresi Tisu Weng menjadi serius. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi ini adalah kunjungan pertamanya secara langsung. Di matanya, seseorang dari menusuknya yang memasuki tempat ini hanyalah bunuh diri. Li Qiye melihat tersenyum kegelapan sebelum masuk. Kelompok itu berkomentar tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti. Mereka yakin dia tidak akan melakukan apapun yang berisiko kehilangan nyawa mereka. He Chen masih khawatir seperti sebelumnya, apakah kita sekarang juga dikutuk dengan masuk? Mana ada, Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini memang tempat mati dan berbahaya tapi tidak ada kutukan di sini. Itu hanyalah niat membunuh dan balas dendam. Saatnya memperluas cakrawala Anda dengan melihat tempat ini, tidak akan terjadi apa-apa di sini tetapi jika Anda menggali lebih dalam lagi, haus darah kehancuran dan energi balas dendam dari Dewa Kuno akan ada di sana. Oleh karena itu, dia melanjutkan ke depan. He Chen masih takut tetapi tetap memutuskan untuk mengikuti Li Qiye. Kelompok itu benar-benar terkejut setelah melihat lebih dekat. Ini bukan sekedar hamparan gelap, itu menyerupai dunia yang hancur. Bumi runtuh dan banyak sekali hukum yang dihancurkan di sini. Ketika seseorang melihat ke langit, mereka akan melihat benda langit yang hancur. Sekalipun ada bintang besar yang utuh, ia sudah mati tanpa cahaya apapun. Bahkan matahari dan bulan pun tak luput dari nasib ini. Galaksi itu sendiri telah kehilangan kekuatannya,
sepertinya sudah lama dilahap oleh suatu hal. Bintang-bintang terkulai ke bawah atau terseret oleh sungai surgawi tertentu di atas. Bahkan tanahnya memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya menyerupai parit. Seluruh daratan terputus dan bahkan mulai melayang di langit. Semua kekuatan dan kekuatan hidup di sini juga dilahap, tidak ada yang tersisa di tempat ini kecuali sekam kosong yang terbuat dari kegelapan dan kenyamanan. Apa yang terjadi di sini? Kelompok itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat. Ini, satu hal yang pasti ketika melihat tempat itu, ini adalah bencana buatan manusia. Seseorang di sini cukup mengerikan dan mampu membakar langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa pertempuran besar sampai mati telah terjadi di sini antara Kaisar Abadi dan Dewa Kuno. Tishu Weng menjadi tenang dan damai. Li Qiye tersenyum dan tersenyum, pertempuran sampai mati, haha. Tidak, Kaisar Abadi membunuh dewa tertinggi di sini dengan satu anak panah. Shen Xiaoshan terkejut mendengar wahyu ini, hanya satu anak panah. Dewa gila ini masih memiliki jalan yang harus dilalui sebelum mencapai alam kuno saat itu, dia hanyalah dewa tertinggi puncak. Li Qiye mengangguk, itulah mengapa dia dibunuh begitu cepat. Tapi ku dengar dewa gila punya 12 totem. Tishu Weng diam-diam menyela. Jika dia memiliki 12 totem, dia tidak perlu memperluas area ini. Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Ada juga 2 jalur bagi para bertanding di alam Dao Surgawi. Yang pertama adalah bersaing demi kehendak surga, sedangkan yang lainnya adalah meraih keilahian. Yang pertama memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung atau raja abadi. Yang lainnya bertujuan untuk mencapai keilahian. Pada tingkat tertentu, seorang dewa bisa melawan seorang kaisar. Seorang kaisar memikul kehendak surga sementara seorang dewa menggabungkan istana mereka dengan Grand Dao untuk menciptakan totem. Ini berarti dewa dengan satu istana dapat menciptakan satu totem setelah menciptakan Grand Dao. Tentu saja proses ini cukup sulit dan membutuhkan energi chaos yang sangat besar. Ada juga batasan bagi para dewa. Puncaknya adalah 12 totem dengan gelar dewa kuno. Mereka yang tidak bisa mencapai level ini disebut dewa tertinggi. Rumor mengatakan bahwa dewa kuno dapat melawan kaisar tertinggi. Jalan ini tidak muncul begitu saja. Nenek moyangnya adalah dewa kuno yang tidak dapat disembunyikan. Gelarnya berarti bahwa di bawah langit yang tinggi, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kecemerlangannya. Dia memang layak menyandang gelar ini. Dia bukan hanya pencipta jalur ketuhanan, dia juga orang pertama yang memiliki 12 totem di dunia selamanya. Melahap tempat ini, Tishu Weng bergidik, dewa gila pelakunya. Itu benar. Li Qiye mengangguk, tempat ini dulunya sangat indah dengan pemandangan yang luar biasa. Ada juga negara yang kuat di sini. Namun, dewa gila benar-benar menginginkan totem ke-12 menjadi dewa kuno, ini membutuhkan kekacauan dan energi primordial dalam jumlah besar sehingga dia mengambil jalan pintas. Dia memang jenius, tapi dia menuntut kepuasan dan kesuksesan instan. Pada akhirnya, Kaisar Abadi di Yijian membunuhnya. Sayangnya, Kaisar juga meminta eksekusi surgawi setelahnya. Dewa gila punya gelar lain, setan gila. Dia adalah seorang yang luar biasa, terinspirasi dengan bakat luar biasa dan kecenderungan untuk melakukan kekejaman yang terburu-buru, membiarkannya melonjak dengan kecepatan sempurna hingga ia menjadi dewa tertinggi dengan 11 totem. Namun, ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin menjadi dewa kuno karena dia percaya ini adalah prestise tertinggi dari jalur ketuhanan. Sayangnya, dia menghadapi tantangan dan energi yang datangnya masih jauh dari cukup untuk memadukan istana takdirnya dan Grand Dao. Pada akhirnya, dia menemukan jalan pintas yang memungkinkan dia memperlebar dunia. Oleh karena itu, ia memilih negara makmur tanpa kaisar dan mewujudkan segalanya di sini tanpa kecuali. Tindakan ini membuat marah Kaisar Abadi di Yijian yang datang dari 9 dunia. Kaisar berada miliaran mil jauhnya dan mengingatkan dewa gila dengan panahnya yang tak terpecahkan. Anak panah ini melonjak menembus jarak yang sangat jauh dan menjepit dewa gila sampai mati di tanah. Kaisar ini selalu memberi isyarat rendah hati setelah naik tahta. Dia fokus untuk mencapai puncak. Setelah datang ke dunia, dia mempelajari cara memanah lagi. Ingatlah bahwa keahlian memanahnya tidak tertandingi di 9 dunia, tetapi dia meninggalkannya karena alasan yang tidak diketahui dan menjadi seorang kaisar dengan dao yang berbeda. Kaisar Abadi di Yijian berlatih memanah lagi karena kecintaannya yang mendalam terhadap memanah.
Sebenarnya ini adalah tempatnya, tetapi alasan berbeda memaksanya untuk meninggalkannya di 9 dunia. Setelah beberapa generasi, ia telah mencapai puncak memanah. Dia jelas tidak mempermalukan gelarnya setelah membunuh dewa gila dari jarak miliaran mil di luar angkasa. Dia memang tak bertanding dalam dakwah khusus ini. Namun, eksekusi surgawi tiba-tiba muncul entah dari mana dan bahkan panahnya yang tak terpecahkan tidak dapat menahannya, mengakibatkan kematian. Akhir dari kisah ini mengakibatkan kematian dewa gila, kaisar abadi di Yijian, dan negeri ini. Sejak saat itu, tanah tersebut ditinggalkan sepenuhnya. Kelompok itu terkejut saat mendengarkan cerita Li Qiye. Membayangkan seorang kaisar membunuh dewa tertinggi dari jarak sejauh itu sungguh menakjubkan. Ini mungkin akan mengejutkan seluruh 13 benua dan bahkan mengejutkan para kaisar yang tertutup. Dewa tertinggi dengan 11 totem mati dengan mudah. Tishu Weng mengumumkan, meskipun bukan dewa kuno, dewa yang memiliki 11 totem jelas berada di puncak jalur ketuhanan. Dari sini, orang hanya bisa bertanya-tanya betapa mengerikannya anak panah itu. Serangan ini telah dicatat dalam sejarah. Benar, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa melepaskan panah yang tak terhentikan lagi di masa depan. Li Qiye tahu apa yang memikirkan Weng dan mengangguk. Para junior bahkan lebih kagum dengan mencerminkan sebuah eksistensi yang mereka anggap tidak terjangkau. Para kaisar dari 9 dunia pastilah sangat perkasa. Namun, setelah dipikir lebih jauh, hal yang paling menakutkan bukanlah dewa kuno atau kaisar abadi, melainkan eksekusi surgawi. Baiklah, ayo lanjutkan, Li Qiye berkata sementara anggota kelompok lainnya berada dalam keadaan bodoh. Kelompok itu mendapatkan kembali akalnya dan segera mengikuti. Namun, mereka menemukan ada kabut tipis di sekeliling mereka. Warnanya yang hitam membuatnya tampak seperti aura jahat yang menghantui mereka. Saat bersentuhan dengan kulit mereka, ada sensasi yang tertusuk-tusuk. Kulit mereka bahkan mengeluarkan suara mendesis dan mulai berbaring. Hal ini membuat mereka takut untuk menegakkan hukum dan menggunakan energi kekacauan dan vitalitas sebagai perlindungan guna menghentikan kabut polusi. Apa ini? Shen Xiaoshan sangat waspada. Apakah ini kutukannya? Sama untuk He Chen. Bagaimanapun juga, dewa tertinggi telah mempertahankan tempat ini hingga menjadi konsisten. Suatu ringkasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir berjalan di tanah ini. Bukan kutukan. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, ini adalah kekuatan pembunuh kaisar dan keluhan dewa gila. Setelah sekian lama, keduanya menyatu. Segala sesuatu di sini terkena sifat korosifnya. Ini hanya membuat kelompok itu semakin ketakutan. Hanya seutas niat membunuh dari kaisar yang bisa menghancurkan sebuah sekte, sama dengan aura balas dendam dewa gila yang ditinggalkan setelah kematian yang tidak diinginkan. Kebencian sebesar ini bisa mengejutkan 9 langit. Jangan khawatir, ini adalah perbatasan dan setelah jutaan tahun, kekuatan kabut hitam ini sekarang jauh lebih lemah. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi kalian semua, kecuali kalian mempelajarinya lebih dalam. Li Qiye mendengus dan berkata, kelompok itu menghela nafas lega. Meskipun mereka semua adalah tetangga dan Tishu Weng adalah seorang Dao Monark. Makhluk fana bernama Li Qiye ini memiliki status yang tinggi dalam pikiran mereka, tidak ada yang tidak dia ketahui dan tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Rupanya kabut hitam di sini tidak terlalu mempengaruhi dirinya dibandingkan kelompok saat mereka melakukan perjalanan ke zona tersebut. Meskipun saat ini ia memiliki tubuh yang fana, Li Qiye tetaplah seorang kaisar abadi dengan 4 fisik abadi yang sempurna. Dengan demikian, tubuh yang diciptakan kembali masih lebih kuat dari 3 lainnya. Li Qiye melihat sekeliling ke segala arah dan sesekali berhenti untuk mengambil tanah. Dia masih dengan hati-hati mencium dan merasakan sifat bumi dari tanah mati ini. Tuan, apa yang sedang Anda awasi? Tishu Weng memahami bahwa Li Qiye tidak datang sejauh ini hanya untuk melihat-lihat atau memperluas wawasan mereka. Tanah ini berlumuran darah dewa gila. Jika Anda ingin mengetahui kondisinya saat ini, Anda perlu mencium bau lumpurnya. Li Qiye mendengus. He Chen memang mendengarkan dan mengambil sebagian tanah untuk mencium baunya tetapi tidak ada bau darah. Mereka bukan satu-satunya yang ada di sini. Banyak yang datang lebih awal karena fenomena aneh sehari sebelumnya. Semua orang tahu bahwa dewa tertinggi di sini, jadi tempat ini pasti tidak sederhana. Ini lebih dari sekadar spekulasi karena setelah kematiannya,
tidak ada orang yang pernah melihat mayatnya. Ada yang mengatakan bahwa benda itu diambil atau dijadikan abu oleh panah. Dugaan lain adalah bahwa ia telah menyatu dengan tanah yang tidak menyenangkan ini dan tenggelam lebih dalam. Bayangkan saja, dewa tertinggi dengan 11 totem, darah dan mayatnya sangat berharga. Ini bahkan sebelum hartanya diperhitungkan. Oleh karena itu, orang-orang datang kemudian dengan harapan menemukan sesuatu tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Inilah alasan mengapa cahaya terang menarik banyak ahli. Di antara kepadatan itu, ada seorang pemuda yang mendapat banyak hal. Di luar vitalitasnya yang kuat, semua pengikutnya adalah ahli. Dia memiliki aura ketuhanan dalam dirinya, apalagi saat dia dengan sengaja melepaskan energinya, terdengar seperti himne para dewa. Li Tianhao, seseorang yang mengenalinya berteriak. Pemuda itu meledak dengan tajam dan menakutkan, menyebabkan ini segera gemetar dan memerintahkan kepalanya. Penonton akhirnya menghela nafas lega setelah rombongan ini pergi. Apakah kamu bosan hidup? Memanggil nama aslinya. Itu adalah cucu dari dewa tertinggi, terlalu sombong. Menggunakan nama aslinya terlalu tidak sopan. Provokasi dia dan dia akan memberi perintah kepada para ahli dari klan Matahari Selatan untuk segera memenggal kepalamu. Seorang teman berinteraksi. Li Tianhao adalah penguasa Matahari Muda Selatan, salah satu klan terkuat di bawah Jilin. Mereka memiliki dewa tertinggi yang sangat berpengaruh di masa lalu. Dia adalah cucu dewa tertinggi. Karena keberadaannya tersebut, marga memegang peranan yang sangat penting di wilayah ini. Bahkan Jilin sangat menghormati klan ini. Fiu, kepalaku masih di sini. Kultivator yang memanggil Li Tianhao dengan nama aslinya merasakan keringat mengalir di punggungnya. Li Tianhao dan para ahlinya datang untuk menguji keberuntungan mereka, berharap menemukan harta karun di tempat yang tidak menyenangkan ini. Kelompok itu baru sampai di sini tetapi mereka bertemu dengan kelompok Li Qiye. Tentu saja, Li Tianhao dan Li Qiye tidak saling mengenal. Itu kamu. Namun, salah satu pengikutnya langsung berteriak setelah melihat Li Qiye dengan ekspresi tidak ramah. Tidak lain adalah Wang Xiaotian, putra mahkota tepi barat. Nak, kita bertemu lagi, memang sempit untuk musuh. Wajah putra mahkota berubah marah sementara matanya berkilat marah. Wang Xiaotian dari tepi barat menyembunyikan gigi. Dengan ekspresi kejam, setelah pingsan oleh Lao Liu terakhir kali, lelaki tua itu tidak hanya mengambil semua hartanya, lelaki itu bahkan menelanjangi kelompoknya sebelum mengikatnya di pohon di Jilin. Bayangkan saja, para penggarap dan melihat manusia telanjang saat fajar. Ini menimbulkan kehebohan, mereka menjadi bahan lelucon di kota dan kehilangan muka. Bahkan tepi barat pun berdampak buruk padanya. Sang pangeran tidak hanya membenci kelompok Lao Liu tetapi juga Li Qiye dan pohon sagu. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti pernah mengunjungi sagu, tidak sulit bagi tepi barat untuk menghancurkan sekte kecil ini. Namun, mereka tidak punya tenaga untuk melakukannya akhir-akhir ini karena beberapa debitur misterius datang mengetuk pintu mereka. Mereka mengatakan bahwa seorang duke dari negaranya merusak harta mereka dan perlu membayarnya. Tidak ada pembenaran mengapa negara dan keluarga kerajaan mereka harus bertanggung jawab atas hutang adipati mereka, Liang Hengyi. Namun, para debitur ini tidak mempedulikan logika dan mengobrak-abrik negaranya. Apapun yang sedikit mahal diambil oleh mereka. Bahkan ayah mereka dibawa pergi saat duduk di singgasananya karena mereka menginginkan tahta negara. Pengisap darah tanpa ampun ini meninggalkan negara mereka dalam keadaan yang menyedihkan dan tidak punya waktu untuk mendukung pohon sagu. Namun, Wang Xiaotian bisa berteman dengan Tuan Muda Nanyang, Li Tianhao. Oleh karena itu, meski terjadi keributan di tepi barat, raja tetap membiarkan pangeran tinggal di Jilin, berharap dia bisa naik ke eselon atas masyarakat. Penghinaan mereka disebabkan oleh kelompok di depan ini sehingga sang pangeran cukup marah untuk bertemu musuh-musuhnya lagi. Tuan Muda Li, itu makhluk fana. Wang Xiaotian menunjuk ke arah Li Qiye dan berkata, dialah yang memungut sampah dari pohon sagu dan mengumumkan bahwa dia akan melintasi perbatasan Jilin, mengirimkan Southern Sun dengan satu pukulan dan mengalahkan Sun Shrouding dengan satu tendangan. Xiaotian memang mampu. Dia mendapat banyak teman di kota Jilin termasuk Li Tianhao. Kebohongan terang-terangan untuk mengipasi api mengejutkan Tis Huweng dan murid-muridnya karena Li Qiye tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tuan Muda Li, kami tidak pernah mengatakannya.
Wang segera menangkupkan suara dan berteriak sangat rendah hati karena dia sangat terkejut. Klan Matahari Selatan dan Gerbang Terselubung Matahari adalah dua garis keturunan paling kuat di bawah Jilin. Matahari Selatan memiliki dewa tertinggi yang masih hidup, sedangkan dewa tertinggi adalah garis keturunan kekuasaan yang dimulai oleh Kaisar Ilahi yang menyelubungi matahari. Ketika putra mahkota tepi barat melibatkan kedua raksasa ini, dia pasti mempunyai niat jahat untuk menghancurkan Sagu. Jangan terlalu tegang. Anda pikir saya akan menuduh Anda salah jika Anda tidak mengutarakannya. Li Tianhao menyoroti lelaki tua itu. Bagi tuan muda seperti dia, seseorang seperti Tishu Weng hanyalah seekor serangga. Ekspresi Weng lebih menjadi buruk. Dia mengerti bahwa orang seperti ini tidak peduli tentang benar dan salah. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah mereka menganggap kelompoknya sebagai musuh atau teman. Bagi Li Tianhao dan klan Matahari Selatan, tidak masalah jika putra mahkota tepi barat berbohong karena tidak diperlukan upaya apapun untuk menginjak serangga. Dengan siapa mereka akan memihak, anjing atau serangga? Jawabannya terlalu jelas, mereka pasti akan membantu putra mahkota tepi barat. Setelah menyadari hal ini, Tishu Weng merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Pohon sagu mereka tidak berarti apa-apa di mata tepi barat dan bahkan lebih tidak berarti lagi bagi klan kuat seperti Southern Sun. Jika bukan kamu yang mengutarakan, lalu siapa yang mengutarakan? Mata, Li Tianhao bersinggungan pada lelaki tua itu dan bersinggungan pada Li Qiye, apakah itu kamu? Meski tidak memiliki sejarah masa lalu di antara mereka, Tianhao sudah memiliki kesan antagonis terhadap Li Qiye. Alasannya sangat sederhana, dia pernah bertemu dengan putra mahkota Phoenix Surgawi sebelumnya, sementara Li Qiye hanyalah orang asing. Dia telah mendengar tentang kematian putra mahkota, karena itu dia berprasangka buruk terhadap Li Qiye pada pertemuan pertama mereka. Mengirimkan Southern Sun dengan satu pukulan dan mengalahkan Sun Shrouding dengan satu tendangan. Lelucon sekali, saya hanya perlu menjentikkan jari, tidak perlu pukulan atau tendangan. Li Qiye akhirnya melihat ke arah Tianhao dan menjawab, leluhur kecilku, bisakah kamu berhenti bicara? Kelompok Weng sangat ketakutan. Jawaban ini merupakan keputusan di wajah Tianhao. Keterampilan Li Qiye dalam membuat musuh tidak ada bandingannya di dunia ini sehingga membuat para pengikutnya ketakutan. Nada yang besar sekali. Ekspresi Tianhao berubah menjadi tidak sedap dipandang, tidak peduli dari mana makhluk fana ini berasal, tetapi keluhan terang-terangan seperti itu tidak bisa diterima. Itulah kebenarannya. Li Qiye tidak tertarik dan berjabat tangan dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak punya urusan lebih lanjut, enyahlah ke samping. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Weng kehilangan kata-kata. Apinya sudah menyala sekarang, niat awal Sagu tidak lagi penting. Orang tua itu berdoa agar Li Qiye berhenti berdebat. Sebagai cucu dewa tertinggi dengan garis keturunan dewa yang mengalir melalui dirinya, Tianhao tidak pernah dihina dengan cara seperti ini. Nak, ini bukan Jilin atau bengkelnya, tidak ada aturan yang akan melindungimu di sini. Kilatan mematikan muncul di matanya. Kelompok Weng menjadi terkejut, tidak ada apapun di negeri ini, jika Tianhao benar-benar ingin membunuh mereka semua, tidak akan ada yang mengetahuinya. Haha, tempat tanpa hukum bahkan lebih baik. Tiba-tiba, seseorang melompat dari tanah dan tertawa, kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa kendala apapun. Semua orang terkejut dengan pendatang baru di luar Li Qiye ini. Tuan Muda Li, orang itu. Orang yang menyergap kita. Putra mahkota tepi barat buru-buru berkata. Pendatang baru itu tidak lain adalah Seng Laoliu. Dia melirik putra mahkota tepi barat dan tersenyum riang, saya mendengar kamu berlari telanjang di sekitar Jilin, kamu pasti punya fetis yang luar biasa. Sang pangeran paling benci membicarakan bencana itu sehingga wajahnya berubah jelek. Namun, dia tidak berani memprovokasi Seng Laoliu. Siapa kamu? Tianhao menatap lelaki tua itu dengan hati-hati sebelum bertanya. Dia mengetahui budidaya putra mahkota tepi barat. Seseorang yang bisa dengan mudah menjatuhkan sang pangeran tentu tidak sederhana. Hanya seorang pedagang kecil. Laoliu berkata, saya di sini bekerja untuk pria ini karena dia sangat kaya. Dia sedikit menarik lengan baju Li Qiye dan tampak seperti penjilat yang rakus. Sebaiknya kamu tidak mencampuri urusan internal Jilin. Mereka tidak mengizinkan siapapun menimbulkan masalah, sama dengan klan Matahari Selatanku. Tianhao berkata dengan dingin.
Meskipun ada kekhawatiran terhadap musuh yang tidak dikenal dan kuat ini, dia tidak sepenuhnya takut karena klannya. Dia sangat percaya diri karena kakeknya adalah dewa tertinggi. Harus bekerja ketika dibayar, jika Anda tidak bahagia, bicaralah dengan uang Anda. Lao Liu menjawab dengan rakus. Setelah melihat bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak takut akan ancamannya, Tian Hao melirik kelompok itu sebelum dengan tegas menyatakan, siapapun yang berani menimbulkan masalah selama pertemuan Jilin akan mati dengan mengenaskan. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi, bersambung.